Video ini merupakan part kedua dari perjalanan saya dari Jakarta ke Semarang naik Adibus dan ditutup dengan kepulangan saya naik bis Rimba Raya, yang mana kedua videonya sudah tayang sebelumnya di channel ini. Silahkan cek videonya di kolom deskripsi kalau kalian belum nonton ya. Di video ini saya akan kasih rekomendasi buat kalian hotel dengan tarif nggak sampai 200.000 di Semarang yang dekat dengan pusat kota, yaitu Simpang 5. Nggak cuma review hotelnya aja, saya juga akan kasih lihat kalian beberapa pilihan kuliner yang menarik di sekitar hotel. Lalu video akan ditutup dengan perjalanan saya menuju ke Jepara menggunakan mobil travel Kencana. Jadi jangan sampai kalian nggak nonton sampai akhir ya. Setibanya di kota Semarang naik Adibus, saya langsung menuju ke pusat kota yaitu Simpang 5, naik Trans Semarang Koridor 4, karena hotel saya nggak jauh dari Simpang 5. Rencananya saya mau ke sana jalan kaki, hitung-hitung sambil olahraga dan cari makan. Selamat sore teman-teman, sekarang pukul 4 saya lagi ada di Semarang, dimana saya baru saja menyelesaikan perjalanan dari Jakarta naik Adibus. Berangkat jam 8, nyampe sekitar pukul 3 sore tadi di Kerapiak teman-teman. Dan sekarang saya mau perjalanan jalan kaki ke hotel saya yang kira-kira berlokasi sekitar 700-800 meter dari lokasi saya berada sekarang, yaitu di Simpang 5. Mau lihat hotelnya seperti apa teman-teman, karena hotel ini cukup worth it. Bisa jalan kaki ke Simpang 5 walaupun ya 800 meteran ya. Buat beberapa orang jauh, tapi buat saya nggak terlalu jauh sih, dan tarifnya itu nggak nyampe 200.000 teman-teman, jadi cukup worth it. Mau lihat hotelnya seperti apa, ikuti terus perjalanan saya teman-teman. Oke, ralat teman-teman, setelah aku lihat di peta jaraknya itu 1 kiloan, dan kalau jalan kaki sekitar 16 menit. Oke, kalau membuat aku sih masih oke aja sih, 1 kiloan nggak masalah. Kita jalan kaki aja teman-teman biar irit. Dan ini sekarang saya tuh lokasinya lagi ada di jalan apa ini ya, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan teman-teman. Kayaknya sih nanti kalau ada makanan yang enak aku mau makan dulu sih, soalnya agak lapar nih. Terakhir makan kan tadi waktu kita servis makan ya, servis makannya sekitar jam 11-an tadi teman-teman. Kita jalan aja dulu, nanti ada makanan enak kita berhenti dan makan. Let's go. Ini banyak makanan menarik sih. Di sini ada sambelan, terus ini ada apa lagi nih? Penyetan lagi di depan sana. Ada mie ayam. Kalau aku lihat di Google Map, di sini tuh ada itu juga sih, soto yang lumayan terkenal namanya Mbak Lin. Kayaknya aku dulu pernah makan sih. Soalnya aku itu dia di depan tuh teman-teman, soto Mbak Lin. Kayaknya aku pernah makan deh. Makan sana aja ya. Enak nih, hawa adem-adem, mendung-mendung, kita makannya anget-anget dulu gitu. Ya, didukung dengan cuaca yang agak sejuk karena mendung, saya pun memutuskan untuk makan soto ayam khas Kudus Mbak Lin. Ciri khas dari soto Kudus atau soto Semarang adalah disajikan di mangkok yang kecil langsung bersamaan dengan nasinya, sehingga porsinya pun nggak terlalu besar. Lalu untuk kuahnya tuh putih, agak kuning, tapi nggak sekuning soto yang ada di kampung halaman saya, yaitu Surabaya. Selain itu, biasanya tersedia berbagai macam topping tambahan nih, seperti ada paru, lalu ada perkedel, tempe, dan biasanya juga ada sate-satean seperti ini yang harganya bervariasi tentunya. Ini sama yang di Ventura sama ya? Oke. Cabangnya yang di sini apa yang di sana? Cabang tuh yang di sini apa yang? Oh, sini dulu. Oh, oke. Terus pindah sini. Oh, oke. Ya, mari Bu. Oke, seperti ini teman-teman, soto ayam Kudus atau soto Semarang lah, mirip-mirip. Jadi mangkoknya memang kecil gitu. Setelapak tangan saya aja nggak ada. Dan kalau kalian pengen nambah topping bisa ambil sesuatu ini berbayar. Nanti harganya berapa saya kurang tahu sih. Nah, saya tuh ternyata biasanya nggak ke cabang yang ini, saya ke cabang yang di sini teman-teman, Ventura Taman Kuliner, yang nggak jauh juga sih dari sini. Dan ini tempatnya lebih gede. Biasanya saya makan pagi teman-teman, baru kali ini makan sore. Dan kalau sore ternyata sepi ya, nggak terlalu rame. Ya udah jam segini juga sih, udah bukan jam makan juga. Nah, saya sejujurnya agak bingung sih perbedaan soto Semarang dan Kudus itu apa. Kalau dilansir dari Detik, katanya soto Kudus pakai bawang putih goreng, sementara soto Semarang pakai bawang merah goreng. Nah, ini soto khas Kudus tapi pakai bawang merah goreng.
Mungkin kalau ada yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, selesai makan dan udah bayar teman-teman. Jadi soto besar harganya 15.000, bergedal harganya 3,5. Oke lah, menurutku porsinya walaupun kelihatan kecil tapi ngenyangin juga teman-teman. Dan sekarang ini aku lanjut jalan kaki lagi, menyusuri jalan Kiai Ahmad Dahlan ini menuju ke hotel. Di kiri kita ini rumah sakit Logorjo, ada Transmartnya juga. Dan daerah sini ternyata banyak makanan, banyak kuliner ya loh teman-teman, lumayan juga ya. Ini ada hotel Amaris. Amaris kayaknya 400 ribuan deh hotelnya. Terus di depan sana ada Res Hotel. Res kayaknya juga 400 ribuan deh. Nah ini juga makanan khas Semarang nih, nasi gandul. Nasi gandul tuh kayak apa ya? Kayak soto gitulah teman-teman, kuah-kuah gitu juga. Daging sapi tapi. Nah ini sekarang kita lagi di Jalan Maijen Sutoyo. Main teman-teman, hari ini jalan udah dapet, wah nggak mungkin ini 11.000 step, ngaco kayaknya jam saya cuma jalan-jalan di mana, cuma di stasiun LRT tadi di Kampung Rambutan, sama pas sampai Semarang ini kayaknya nggak mungkin udah dapat 11.000 step, ngaco kayaknya jam saya. Nah sedikit tips buat kalian kalau mau jalan di jalanan yang nggak ada trotoar teman-teman, pastikan kalian berjalan di sisi yang melawan arah seperti ini. Jadi mobilnya ke arah sini, saya jalan di sampingnya. Supaya apa? Supaya kalau ada mobil atau motor yang ngaco, kita bisa menghindar. Kalau kita jalannya searah sama yang kendaraan jalan, kita nggak bisa ngeliat di belakang kita ada mobil atau motor yang ngaco apa enggak. Saya tahu nih kayaknya gimana bisa jadi 11.000 step. Jadi di dalam bis kan saya mondar-mandir ya, dan kecepatannya lumayan tinggi. Mungkin dia mengkalibrasi GPS sama saya bergerak, jadinya stepnya 11.000 langsung teman-teman. Ya itulah ngaconya jam. Kalau di sini lumayan enak nih, ada jalan kecilnya gini, bisa buat jalan kaki. Ya kalau udah kayak gini nggak ada trotoar juga nggak apa-apa nih. Nah harusnya hotel saya di ruko-ruko ini nih, cuman gangnya mana ya? Kayaknya yang ini deh. Salah, satu gang lagi teman-teman. Nah di komplek Ruko Mataram Plaza Semarang. Wah ini ada bakmi Jawa, enak juga nih. Makan ini malam-malam nanti. Oke, ini dia hotel saya nih. Alasan saya kenapa nyoba hotel ini itu nomor satu karena ini murah teman-teman, dan kedua dia brandingan logonya bagus. Jadi terlihat sedikit meyakinkan. Oke. Kita masuk dulu, check-in. Halo mas. Itu kemarin yang saya pesan dapat jendela apa enggak ya mas? Kalau ada boleh, ada jendela ya. Setelah nanya langsung ke resepsionis, ternyata untuk rate pemesanan langsung lebih mahal dibandingkan pesan di online travel agent atau OTA. Berikut ini daftar tarif resminya. Untuk tarif weekdays dan weekend ada perbedaan. Saya menginap di kamar deluxe di mana pakai satu bed besar dan kena tarif di OTA nggak sampai 200.000. Lumayan banget kan bedanya dibandingkan 250.000. Selain kamar deluxe ada juga kamar twin yang pakai 2 bed single dan kamar family yang bisa muat untuk 3 orang. Nah, buat kalian yang bawa kendaraan pribadi, di sini tinggal daftarkan aja kendaraannya, nanti bisa bebas parkir. Di sini saya mendapatkan kamar di lantai 3 dan diinformasikan oleh resepsionis bahwa tidak boleh merokok di kamar. Jam 12 ya? Oke, siap. Makasih mas ya. Yuk mas. Oke, jadi di sini minusnya nggak ada lift nih teman-teman. Jadi kita pakai tangga naiknya. Oke, let's go. Oh di sini kamar juga nih, 101. Kita 304, lantai 3, let's go. Untungnya selama ini kosan saya juga ada di lantai 3, jadi udah agak terbiasa naik tangga 3 lantai. Tapi ini pertanda teman-teman kalau kalian bawa orang tua yang kayaknya naik tangga aja sulit, maka ini nggak rekomendasi. Dan kalau kalian bawa barang-barang banyak juga nggak rekomend teman-teman kalau kalian nginep di sini. Untuk kamar deluxe ini kita mendapatkan satu buah bed yang besar, lalu mendapatkan fasilitas TV, diberikan 2 botol air mineral, lalu juga ada amenities nih, berupa handuk bersih dan sikat gigi. Untuk kamar mandinya juga sudah dilengkapi dengan pemanas air, jadi enak banget nih. Oke teman-teman, kita udah sampai di room kita nih yang tipe deluxe. Jadi deluxe itu ternyata ini bednya ini kayaknya king nih, bukan queen. Soalnya ini lebar nih teman-teman, antara 180 atau 2 meter nih. Kayaknya 2 sih, 2 kali 2. Jadi luas banget.
Terus tadi saya request yang minta dapat jendela. Jadi ini ada jendela ke arah belakang bangunan ini teman-teman. Dapat 2 bantal. Tapi tadi saya pegang nih bantalnya agak tipis ini. Tuh, bantalnya terlalu lembek gitu rasanya. Buat saya ya. Sini selimutnya bed cover. Oke lah. AC-nya ini dingin banget ya teman-teman anginnya. Kayaknya malam bakal lebih dingin. Wah, itu sayang banget. Atapnya bocor. Terus ada TV, kayaknya smart TV nih, soalnya ini merek Coca. Terus kita dapat 2 botol air mineral Amidis. Ada tulisannya ini agak ambigu tadinya, bisa dibeli botolnya 10.000. Saya bingung, ini kalau kita minum kita harus beli 10.000 apa beli botolnya pas kosongan? Kayaknya sih beli botolan kosong nih. Terus di sini juga kalian bisa pesan minuman nih, murah nih teman-teman. Americano 8.000, kopi susu aren 10.000 dan seterusnya lah. Oh ya, di sini kita dapat 2 handuk sama dapat sikat gigi. Jadi kalau traveling nginep di hotel tuh sebenarnya nggak perlu buat sikat gigi ya, karena biasanya udah dapat nih. Terus bisa gantung-gantung pakaian, tapi gantungannya cuma 1. Di sini kamar mandinya teman-teman. Terus di sini kita dapat air panas dan ini enak nih, showernya tipe yang rain shower, jadi keluarnya dari atas. Wih, kok buat mandi pakai air hangat enak banget. Saya agak kurang suka bau toiletnya ya. Nggak bau sih, bau khas toilet yang saya nggak suka lah intinya teman-teman. Situ ada sabun mandi kayaknya. Itu sih mestinya dikasih ini ya, kasih kamper bola-bola itu loh harusnya. Oke, hasil speed testnya udah ada nih. Ya kisaran 4 megabit per second, lumayan lah teman-teman. Oke teman-teman, sekarang pukul setengah 9 kurang 10. Tadi sebenarnya saya rencana mau ke mall ya, pengen jalan-jalan aja sih sebenarnya. Cuma ini tadi hujan lumayan deres, terus saya jadi ketiduran teman-teman. Akhirnya ini baru keluar jam segini nih. Nah kebetulan gak jauh dari hotel ini ada bakmi Jowo yang kayaknya enak nih, jadi saya mau cobain. Proses memasaknya juga masih tradisional, pakai arang. Terus tersedia sate-satean gitu kayak sate usus, sate ampela, kulit, macem-macem. Dimana nanti bakal dibakar pakai tungku arangnya gitu. Mantep sih. Kayaknya udah jarang deh nasi goreng atau bakmi goreng gerobakan yang masih pakai arang di Jakarta, ya nggak sih? Nah, makasih Pak. Hari pun ditutup dengan saya cobain angkringan yang ada di belakang hotel, di mana saya menghangatkan diri dengan minum susu jahe dan makan sate keong. Untuk susu jahenya 6.000 dan sate keongnya 2.000 aja per tusuk. Selamat pagi teman-teman. Sekarang pukul setengah 9 atau 7 menit. Tidur saya lumayan nyenyak semalam. Enak banget tidurnya. AC-nya juga dingin banget. Nah sekarang saya mau nyari makan sebentar. Kalau dilihat di peta ke arah sana itu ada pecel, nasi pecel teman-teman. Kira-kira jalan 600 meter lah. Oke, kita jalan kaki dulu sekitar 5 menitan paling kalau 600 meter. Nah ini lausannya 24 jam kan, jam segini udah buka. Jadi kalau nginep di hotel ini nggak perlu takut kelaparan sih menurut saya. By the way, jalanan ini kalau kita ikutin terus sampai ke arah utara itu bisa membawa kita ke Kota Lama, jadi tempat wisata, sama ke stasiun Semarang Tawang teman-teman. Nah di Semarang ini ada 2 stasiun utama, stasiun Semarang Tawang sama Semarang Poncol, dimana kalau kereta eksekutif tuh naiknya dari Tawang, sedangkan kereta ekonomi, kereta campuran biasanya dari stasiun Poncol. Nasi pecel bisa dibilang salah satu menu sarapan favorit warga kota Semarang. Kali ini saya cobain pecel Yusaji yang kelihatannya cukup terkenal di sekitar sini karena lumayan rame. Kalau saya pribadi yang bikin pecel menarik tuh ini loh, pilihan topping lauknya banyak dan beragam. Harganya juga menurut saya nggak terlalu mahal sih. Saya makan pecel dengan nasi setengah, gorengan 2, telur dadar, dan sate keong 2 tusuk hanya 20.000 aja. Rasanya juga enak teman-teman. Oke, aku udah siap-siap teman-teman. Ini kamar agak berantakan karena tadi aku memeriksa ulang. Siapa tahu ada barang-barangku yang keselip di bawah selimut dan di bawah bantal, makanya jadi agak berantakan. Jadi aku udah siap-siap ini teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10.19. Dari sini aku mau ke kantornya Kencana Travel karena aku mau ke Jepara teman-teman. Nanti sore bakalan pulang ke Jakarta naik
bis yang spesial nih, baru buka rute perdana dari Jepara ke Jakarta, yaitu bis Rimba-Raya. Yang videonya bisa kalian tonton di part selanjutnya. Inputku buat hotel ini cuma di wifi sih teman-teman. Ini bahkan smart TV-nya aja nggak bisa nyetel video YouTube. Laptop sama komputerku juga nggak bisa connect internet. Sama di toiletnya kayaknya perlu dikasih bola-bola harum itu loh, yang bulat-bulat itu, supaya nggak apek baunya. Ini agak apek sedikit sih. Overall kamarnya enak, nyaman, AC-nya dingin. Untuk harga di bawah 200.000 itu worth it banget teman-teman. Apalagi ini masih di pusat kota, kalian ke Simpang 5 tinggal jalan kaki. Banyak makanan lagi di sekitar sini. Oke, sudah check out teman-teman. Ini hotelnya, aku tampilin lagi tapak keluar. Jadi ini hotelnya sebenarnya ruko. Kalian check-in sih, aku rekomen kalian minta yang ada jendela keluar teman-teman, biar nggak lembab. Ini aku mau pesen Grab ke kantor Kencana. Deket sih, ini cuma berapa ya? 1 kiloan kayaknya ini teman-teman. Ongkos Grabnya kalau yang biasa 11.000. Aku lebih suka pesen yang Grab bike biasa sih. Oh ini Kencana ya Pak? Oke. Pak, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Oke, udah nyampe teman-teman di Kencana. Cekin dulu yuk laporan sama agennya. Halo Mbak, saya ada pesan ke Jepara ya. Dapat yang ini apa ini Mbak? VIP. Oh VIP. Kalau reguler ini ke? Reguler itu cuma Oh oke. Kudu sepati aja baru reguler. ini Pak, silakan duduk. Oke. Saya nomor berapa Mbak? Oh 3 berarti yang ini. Terima kasih Mbak. Nah tiketnya kayak gini teman-teman. Jadi aku beli di Redbus. Ternyata kalau harga aslinya tuh 110.000, tapi ada diskon 11.000 jadi 99. Padahal saya kemarin bayar di Redbus tuh cuma 90.000 teman-teman. Lumayan ya. Saya bakal turunnya nanti di Kelet di pemberhentian terakhirnya. Dalam sehari ada banyak keberangkatan travel Kencana ke arah Jepara. Paling pagi pukul 4 subuh dan paling malam pukul 9 malam. Jadi setiap 1 jam sekali ada keberangkatan. Armada yang digunakan seperti yang kalian lihat rata-rata high-S, baik yang biasa maupun premium. Saya sendiri belum tahu nih nanti dapatnya armada apa. Nah, spesialnya di Kencana tuh mereka punya unit travel yang pakai leg rest, jadi kayak di bus teman-teman. Cuman saya nggak tahu nih nanti armada saya kayak gini apa enggak. Selain ke Jepara, Travel Kencana juga melayani tujuan lain seperti Pekalongan, Solo, Jogja, dan Pati. Selengkapnya bisa kalian cek di Instagram resmi Travel Kencana. Selain itu juga ada feeder service yang melayani area kota Semarang seperti ke bandara dan ke stasiun. Fun fact teman-teman, aku tuh belum pernah naik mobil travel selama ini. Jadi walaupun Jakarta Bandung pun aku tuh lebih sering naik kereta daripada naik travel. Jadi ini pertama kalinya aku naik mobil travel, norak banget ya. Nah, kita dipanggil teman-teman. Let's go. Yang saya suka nih proses boardingnya cukup rapi ya. Jadi satu persatu tuh mobil maju dan disebutkan oleh petugasnya ini tuh yang tujuan ke mana dan keberangkatan jam berapa. Seperti ini teman-teman seat yang digunakan, dan untuk ukuran travel kayaknya ini cukup jumbo ya. Lalu di bagian atas terdapat lover AC, jadi cuman bulat satu gini aja. Dan di balik armrest terdapat 4 port USB Type A. Jadi lumayan banyak nih, nggak perlu rebutan sama penumpang sebelah. Untuk legroomnya segini, ya namanya juga mobil travel ya, kita nggak bisa berharap legroom yang luas. Tapi justru saya penasaran mobil travel yang pakai leg rest itu legroomnya kayak gimana ya. Untuk barang saya masih bisa ditaruh di samping sini teman-teman. Untuk view ke depan karena saya duduknya di tengah jadinya luas banget nih. Dari kantor Kencana di Jalan Atmodirono
mobil mengarah dulu ke utara nih, ke arah Semarang Tawang teman-teman, dimana di sini ternyata ada pick up pointnya Travel Kencana juga nih. Jadi kalau kalian baru tiba di stasiun Semarang Tawang, bisa langsung lanjut naik mobil Travel Kencana. Menjelang perbatasan Semarang dan Demak, kita melewati Terminal Terboyo, di mana dulunya merupakan terminal induk kota Semarang yang kemudian operasionalnya dihentikan di tahun 2018 dan dipindah ke Terminal Mangkang yang jauh sekali di barat kota Semarang. Sekarang Terminal Terboyo ini jadi lahan parkir untuk angkutan barang dan sebenarnya masih jadi pemberhentian bis-bis akap di pinggir jalannya sini, jadi semacam terminal bengan gitu. Konon katanya Terminal Terboyo ini merupakan terminal paling berbahaya di Jawa Tengah karena banyaknya tindakan kriminal di sana. Nah, di Semarang ini ada jalan tol baru sebenarnya yang melintas di atas laut, yaitu Tol Demak Semarang. Tapi baru jadi yang Sayung ke Demak yang warna kuning nih. Nah, kita tidak melewati tol ini dikarenakan memang jarak tol ini masih pendek. Jadi kalau jalan biasa nggak macet, nggak terlalu beda gitu waktu tempuhnya antara naik tol dan lewat jalan biasa. Rencananya nanti tol Demak ini bakal terhubung sampai ke Tuban dan nggak menutup kemungkinan nanti dari Tuban akan diteruskan sampai Gresik dan Surabaya. Jadinya akan ada dua alternatif jalan tol nih menuju ke Surabaya. Tapi ya masih lama banget lah ya jadinya. Mungkin nanti saya punya anak saya punya anak lagi baru jadi tuh sampai Surabaya. Sempat ketiduran sebentar dan ini bis lagi berhenti untuk menurunkan penumpang nih di daerah Krian namanya teman-teman. Jadi untuk mobil Travel Kencana dengan rute dari Semarang ke Jepara dan Kelet ini tidak melewati kota Kudus tapi melewati Welahan. Buat yang mau turun di Kudus mungkin nanti bakal dilayani sama trayek yang ke Pati. Pukul 1:12 akhirnya tiba juga di Hotel Royal Kencana di kota Jepara yang juga dimiliki oleh Travel Kencana nih. Nah biasanya hotel ini tuh juga menjadi titik naik dan turun baik untuk travelnya Kencana maupun bis akapnya Kencana. Di sini lumayan banyak yang turun dan yang melanjutkan ke Kelet hanya saya dan penumpang di sebelah saya nih. Plus ada tambahan pramugarinya Kencana yang mau langsir. Menjelang masuk kota Kelet, ini kita berhenti sebentar nih untuk menurunkan pramugarinya Kencana di tempat cuci bisnya Kencana. Dan tampak di sini ada Kencana yang Emily teman-teman, yang Jetbus 5. Masih Pak. Oke teman-teman, sekarang pukul 2:30 kita udah nyampe nih di kantornya Kencana yang di Kelet. Titik naiknya teman-teman di sini. Tepat di seberangnya RSUD Dr. Hatta.
Nah, dari sini ke Terminal Kelet tinggal jalan kaki aja teman-teman, deket sekitar 300 meteran aja. Cuman kayaknya karena jam keberangkatan bisnya masih 2 jam lagi, kayaknya aku mau cari makan dulu teman-teman. Tadi aku ngeliat di deket terminal ada nasi gandul, kayaknya enak, reviewnya banyak dan bagus-bagus. Kita ke sana dulu, nongkrong sekitar setengah jam, baru kita ke terminal. Jadi sekian dulu teman-teman video kali ini. Nanti untuk trip naik bus Rimba Raya kalian bisa tonton di video part berikutnya ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini, sampai jumpa di video berikutnya.